Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan kita dapat berkumpul di majelis ini untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah, zaman yang terang benderang yaitu Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali ketemu lagi ya untuk pelajaran tahsin kita. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Insya Allah kita adalah termasuk yang sebaik-baik manusia. Insya Allah, amin. Hari ini kita masih belajar tentang makhraj. Insya Allah kita ulang supaya semakin mantap dan kuat untuk pengucapan makhraj. Kemarin kita sebelum masuk ke makhraj, kita kembali ke yang kemarin Selasa kita bicara tentang hukum sifat tawasud. Tawasud, siapa yang masih ada yang ingat ya? Tawasud adalah sifat pertengahan antara rokhwah dan Lita jangan di-share dulu karena ini belum ada ya di yang kemarin aku kasih. Tawasud ini termasuk sifat pertengahan antara syiddah, tertekan, suara tertekan dengan rokhwah, suara mengalir. Apa aja kemarin aku sempat ucapin 5, kemudian waktu Lita ngucapin lagi 4, aku pikir 4 tetap. Jadi itu di situ khilafnya aku. Memang tawasud itu hurufnya ada 5. Lin umaro. Kita memudahkan dengan menyebutnya lin umaro. Apa itu lin umaro? Lam, nun, ain, mim dan ro. Ya, oh, nunnya ada ya? Ada nunnya. Sifat tawasud disebut juga bainiyah. Sifat-sifat huruf itu jadi setiap huruf itu ada mempunyai lawan. Nah, lawannya siddah, tertahannya suara, adalah ar-rokhwah, mengalirnya suara. Dan tawasud adalah sifat ya. Ada di buku nggak? Belum ada. Belum ada. Karena kemarin kenapa langsung masuk ke tawasud? Karena beberapa yang aku dengar teman-teman membaca huruf lam sukun itu terseret, tidak ditawasudkan. Jadi aku masuk ke sini dulu supaya nanti pada bacanya benar ya. Tawasud itu secara bahasa artinya pertengahan. Secara istilah artinya membunyikan huruf yang tidak terlalu ditahan dari segi suara seperti siddah dan tidak terlalu dialirkan seperti rokhwah. Jadi rokhwah itu aliran, ada aliran. Kalau siddah ada tekanan seperti tasdid. Nah, jadi jangan terlalu ditahan dan jangan juga terlalu mengalir. Tadi huruf tadi 5, lam, nun, mim, ro, ain. Jadi misalnya gini, ar. Jadi ada panjang dikit, ar. Jangan langsung ar, nggak gitu. Jadi ar. Terus an, al gitu. Contohnya ada misalnya surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul. Jadi ada gitunya dulu. Ya, jangan langsung Qul huwallah. Nah, itu kan lamnya tidak ada tekanan dan tidak ada aliran. Tetapi walaupun alirannya itu nggak banyak, sedikit aja. Qul huwallah supaya dia tidak memantul. Qul huwallahu ahad. Nah, itu untuk huruf lam. Contoh untuk huruf lam. Terus kalau untuk huruf nun, contohnya begini. Ma aghna anhu malahu. Ya gitu. Anhu. Jadi ada an, dia tekan dan ditahan. Enggak sampai berapa ayunan ya, cuma 1 ketuk mungkin.
Ma aghna anhu malaha anhuma. Jadi gitu. Ini dulu tahan. Bukan seperti ada yang membaca langsung ma aghna anhu. Nah, kalau itu enggak ada sifat tawasudnya. Terus untuk mim, lam yalid walam yulad. Jadi ada sedikit tahanan atau aliran. Ainnya juga begitu ketika ketemu ain yang sukun. La a'budu gitu. La a'budu ma ta'budun ya, enggak lagi nanti ngebacanya la a'budu ma ta'budun ya, enggak gitu. Jadi ada sedikit aja aliran satu ketukan. Terus ro juga gitu. Tarmihim si contohnya. Tarmihim gitu ya. Jadi tar jalan dulu dia. Itu saja. Ini memang untuk kita yang udah usia seperti kemarin ya, ada yang bilang nggak usah terlalu banyak teori, memang benar. Tetapi pada saat nanti kita ada ngajarin anak atau kita nyimak bacaan anak-anak tilawah, kita ngerasa ada yang nggak pas, kita bisa tegur mereka ini salah. Terus mereka tanya, kenapa salah? Nah, kita tahu jawabannya gitu. Supaya kita juga tahu jawabannya. Mungkin nanti anak kita, cucu kita, atau apa gitu ya, pada saat dia baca tilawah kita tegur, anak-anak kan biasanya lebih kritis, nanya, kenapa disalahin gitu. Itu aja. Ini Ros, sorry. Halo. Ya. Halo. Ya. Enggak, yang tadi Rosma jelasin ada kok di buku. Di buku yang Asy-Syafi'i ya, metode Syafi'i. Iya. Halaman berapa tuh? Halaman 24. Aku belum baca. Halaman berapa tawasud? 24. Halaman 24 ya? 24. Sifat huruf yang mempunyai lawan. 1 ham. Lawannya Oh jahar. iya, memang ini 2, ada. lawannya Kalau ini rokoh. memang ada. Itu, tawasudnya yang tidak juga jelas. Tawasud. Ada ini bainiyah atau tawasud? Iya, tapi maksudnya penjelas untuk ininya. Oh, beda ya? Jelas kenapa dia ada di tengah-tengah gitu. Kenapa dia ada di tengah-tengah. Ini memang ada di sini Lin Umar. Untuk penjelasan kepanjangannya maksud aku. Di sini kan ada di ayat di halaman di ayat benar Lita Eka ya. Halaman 24, coba lihat di poin 2. Di situ kan ada syiddah dan sifat rokhwah. Memang kita belum belajar sifat ya, cuma kemarin kebetulan pada saat membaca itu aja. Halaman 24, poin 2, syiddah lawan sifat rokhwah. Syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Huruf syiddah berjumlah 8. Jadi tergabungnya syiddah ini ibaratnya huruf yang tertekan waktu kita membacanya, tidak mudah mengucapkannya. Ajid, kotin, bakat. Ya, terdiri dari a, hamzah, ja, da, ko, po, bakata. Jadi dimudahkan dibaca ajid, kotin, bakat. Nah, kalau rokoah selain huruf di atas tadi adalah suara yang mengalir. Kemarin memang kita nggak masuk ke huruf ke sifat karena memang belum sampai. Kemarin kita masuk ke tawasud itu supaya pada saat membaca lam sukun, mim sukun, nun sukun, ain dan ro itu tadi tidak terseret. Tawasud atau bainah adalah mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf. Jadi di antara huruf rokhwah dan syiddah. Itu aja. Kalau penjelasnya di sini emang gitu aja untuk tawasudnya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak untuk tawasud? Yang jelas nggak boleh dipantulkan kan? Ya, jadi tapi juga ada alirannya, ada tekanannya. Jadi jangan banyak-banyak alirannya. Jadi enggak alhamdulillah enggak gitu. La-nya lebih ditekan ya.
Tapi tekanannya jangan terlalu kuat, nanti jadi siddah. Dan terlalu kuat tekanannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nun juga anhu, dia jalan dulu. Nah, itu untuk tawassut. Terus Lita boleh share itu, Lita, kemarin share screen membedakan cara membaca huruf hijaiyah yang hampir mirip. Oh ya, sebentar ya. Yang za sama ja. Itu dekat-dekat. Enggak, yang ta zo. Ta za zo. Wah, itu dekat banget. Di sini nggak ada ya? Ta za zo. Kalau untuk mahroj di sini ada, tapi kan saya mau menjelasin sama nih, mahroj itu ada di halaman kemarin 19 sampai 22. Cuma mau menyampaikan tentang Ini aku ada contohnya kan. ada ama ya tasa'alu. Lagi itu ya, lagi sekolah ya, lagi belajar. Ini yang ini dulu, membedakan hurufnya dulu, Lid. Kalau membedakan huruf ada nih di buku gue ini kan tentang ada pelajarannya selain tajwid. Ini ada latihannya, membedakan huruf. Iya. Latihan Ini membedakan kelihatan huruf. nggak sih? Jadi, A sama A. Gedein lagi kali. H sama H. Sama Sya. Ini apa nih? Udah jangan goyang-goyang. Lagi digedein sama Lita. Sa, Sya. Wah, iya benar nih. Bolak-balik. Sa. Sya. Sa, Sya. So. So nggak boleh monyong. So kemarin kan istilah. So. Iya, nggak ada yang monyong ya. Nggak boleh monyong. Wah, kemarin monyong-monyong mulu. Ini catatan mulutnya siapa? harus diam. So, do, to, do. Nggak boleh monyong. Sa. Mulut nggak boleh monyong. Do. Coba Rosma yang ini, yang benernya gimana? Bu Guru, Ustazah. Ya, ngomong. Kurang. Lita. Udah jelas belum? Udah paling Ya, gede nih. lumayan. Boleh Nah, lah. ini udah, ini gini aja nih. Tulisannya terlalu tipis soalnya kurang tebal. Iya, nggak apa-apa. Lita. Jaringan aku ya. Gitu ya. Kenapa? Kalau Lita enggak ya? Aman. Dia connecting muter-muter. Aman. Ya. Apanya yang muter-muter? Ya. Cuman ininya tipis. Rosma mana Rosma? Ini catatan siapa sih? Kok? Ros. Oh, punya Ros. Catatan Ros, tapi kayaknya dia kurang besar dan kurang tebel ya. Soalnya baru tadi malam, kalau 2 hari sebelumnya aku bantuin, cuman kalau nulis huruf Arabnya aku yang agak kesulitan. Kalau huruf Latin boleh lah. Sya. Tuh, dengan menempel apa? Tengah. Ya, Rosma keluar dia. Ya kayak aku nih, Vi. Aku tiba-tiba mental sendiri, Vi. Nanti masuk lagi sendiri gitu loh, Vi. Terus-terusan ada 2 kali. Oh.
Rosma belum bisa masuk, makanya dibilang Rosma mana kok nggak jelasin. Rupanya dia keluar. Nggak bisa masuk ya? Nggak tahu, dia bilang aku belum bisa masuk tuh. Belum ada dilihat ya, Lid. Belum. Nggak ada admit, nggak ada. Aduh, mana tuh? Ayo Bu Ustazah Evi terusin. Nggak ngelihat aja enggak ini tulisannya. Ini aku bacain, membedakan apa ya? Cara membaca huruf apa nih? Ini baru masuk nih sih. Ini goyang-goyang, Lid. Huruf. Emang sengaja goyang-goyang ya? Enggak, tadi kan aku kursornya ini kok nggak bisa diam. Ini salah ini kayaknya. Ain Hamzah tuh, ya. Ain dan Hamzah. Ain sama Hamzah bedainnya A sama A. A sama A. Beda kan? A. A-nya juga jelas, jangan ditutup mulutnya. A. Tenggorokan paling bawah. Nggak kelihatan tulisan itu apaan. Nggak bisa ya? Hamzah Kalau Ain, bacanya ini. kalau Ain, Nah gini ya, tenggorokan tengah. membedakan cara membaca itu huruf Rosma hijaiyah udah yang hampir mirip ya. Jadi A dengan Ain. A atau Hamzah keluar dari tenggorokan paling bawah. Tenggorokan paling bawah kita lihat di sini kan ada tuh di gambarnya di halaman 19. A. Jadi tenggorokan yang paling bawah sini. A. Jangan ada dengung. A. Gitu. A. Nah, kalau Ain, A ada di tengah. A. Jadi kalau kita salah mengucapkannya maka makna terjadi kesalahan. Misalnya ta'lamuna itu dengan hamzah artinya engkau menderita. Kalau ta'lamuna dengan ain engkau mengetahui. Bisa beda Jadi arti banget ya, ya, Ros, jadi salah artinya ya. baca. Jauh banget artinya ya. Jauh karena kalau kita salah baca misalnya makanya nanti kalau misal teman-teman dengar siapa aja yang dengar yang mengkoreksi bacaan semua teman-teman gitu kalau ternyata itu harusnya ain tapi terbaca hamzah koreksi aja gitu. Coba sekarang kita ngetes satu-satu kali. Ros. Iya silahkan coba. Ulangin dulu yang benar. Jadi Ros. A ini nggak ada di sini nggak ada ini ya nggak ada keluar di hidung. A Itu di tenggorokan. Tenggorokan paling bawah maksudnya gimana tuh, Ros? Ini ada di sini keluarnya ada getaran di sini nih di sini yang tenggorokan Dada. di bawah bukan di dada di cekungan dada. Oh ya, Dada cekungan kan dada ada ya. cekungan dada ya cekungan dada. A. Kalau ini bergetar itu benar A. Ini tengah. Nah di tengah A. Di tengah A. Yang getar berarti tengah. A. Bukan di hidung. A. Jangan kecekek Riyati. Itu untuk yang hamzah dan ain. Coba Ti. A itu sempurna buka mulutnya. A-nya sempurna. Ain Ain tuh yang Ain di itu ada di tenggorokan bawah ya. tenggorokan bawah tuh A, hamzah. Getar ya? Harus getar ya? Hamzah. Ros. Kita berasa getarannya gitu. A. Kalau ain A. Jadi supaya enggak terjadi salah makna. Ain. Ta'lamuna dengan ta'lamuna. Ta'lamuna kan beda ya. Gitu. Itu untuk terus yang sama lagi sa. Kalau sa di mana tadi? Kita lihat di halaman
Mungkin yang udah pada pernah belajar Usmani waktu sama guru-guru lain ya, ini udah pernah dipelajarin juga. Sa. Kalau sa itu di antara punggung ujung lidah, Mana sih ujung lidah? Nih, Itu ujung lidah menempel ke ujung gigi seri paling atas. Ujung lidah, punggungnya. jadi kalau ini kan ujung lidah menempel ke gigi seri paling atas. Sa. 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 Si. Su. Sa. 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 Si. Su. Sa. 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 Si. Bedanya dengan itu yang kemarin za tuh kan menempel di gigi seri atas juga tuh. Iya, makanya nanti halaman berikutnya masih ada za yang mirip-mirip. Nah, itu sa ya. Sa. 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 Si. Su. Sa. Isa biasa kan sin kan ya? Kalau sin biasa keluar Ini dari apa? ujung lidah di antara apa? gigi atas dan gigi bawah. Isa Sa. yang titik Si. di atas ya? Yang pertama itu kan sa yang titik 3. Sa. Oh ya, 3. Sa. Terus sa, sin yang biasa sin. Lita Yang keluar goyang-goyang, dari- Lit. Maksudnya mau digedein kali ya Malita. Mau digedein. Oh gitu. Udah. Apa? Udah. Sa, sya. Oh iya. Kan mirip kan itu. Sa, sya itu mirip. Nah, Sa, kalau sa ini Ta, keluarnya dari ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Sa yang biasa, sa gitu. Sa, si. Paling gampang. Sa, Itu si, lebih su. dekat ke apa tuh? Lebih dekat ke bawah Lebih ya? dekat ke bawah. Jadi sa, si, su. Lebih dekat ke bawah. sa, si. Oh, ini aku tadi huruf satu lagi Sa, kurang sa, bo ya. Sa. Sod. Sin. Mm-mm. Sin. Terus yang sya. Sya. Nah, Ada ini Y. menempel tengah lidah, tengah dengan langit-langit atas mulut. Sa. Ada bagan gambarnya kemarin ya, Lid? Ada ya? Tunggu bentar. Ada gambar bagannya. Di sini sebetulnya ada sih. Ya, cuma gambar di situnya kecil banget di Mana nih? Dulu pindah. ini aja nih. Di handphone gua nggak kelihatan ya. Mana ya? Nempel tengah lidah ke langit mulut. Ini mana? Sya. Jadi menempel tengah lidah ke langit-langit mulut. Sya. Ntar aja nggak apa-apa di itu. Jadi sya itu tengah lidah menempel ke langit-langit. Tengah lidah tuh yang mana? Tadi kok ujung sih, bingung deh. Yang mana? Tadi kok ujung ya? Teman-teman Yanti. biasanya kan tinggal Oi. geser. Kok nggak bisa digeser? Yang mana, Mul? Selanjutnya. Tadi yang ujung lidah apa? Yang Nah, ujung juga, lidah kan? di antara gigi atas itu sa. Sa yang biasa. Oh, oke. Iya, sa. Kan kalau yang tadi yang di tengah-tengah lidah apa? Yang di tengah-tengah lidah sya. Shin, Yang shin, halaman shin. yang tadi Ada dulu. titik 3. Oh, ada Lid, 3 ya. yang ada halaman 3, itu tadi dulu, Lid. Itu Yang ada 3 halaman ya? sa tadi dulu. Oh iya. Bentar. Ya, yang ada 3 ya, khususnya ya. Maaf ya, Lid. Nggak apa-apa. Nah, ini dulu, Lid. Ini bukan ya? Ini. Nah, ini nih. Ya, Ya. ini dulu Yang nih. 3 itu dah. Ada 4 sebetulnya sodenya nggak ketulis sama aku sod. Ada keterangannya Maksudnya aja. dia nggak mau ngikut ya? Kemarin nggak ketulis malam. Jadi ada saya ulang ya. Sa. Ini shot ada. Shot. Ada kok shot di Tapi bawah. di atasnya tuh nggak tulis itunya. Oh, Ya. atasnya itu. Sa yang ujung lidah menempel ke ujung gigi seri paling atas. Sa. Si. Su. Sa. As. Is. Ros kok nggak kelihatan gambarnya, Ros? Gambar apa? Gambar Gua usah, nanti aja gambar, aku gambar lagi nanti aku masukin ke Bukan. WhatsApp ya. gambar Rosnya biar cara penyebutannya kita ngelihat. Aku nggak nggak ada? kelihatan. Hah? Aku udah lihat. Lihat ya, kok aku hilang ya? Apa yang As, tadi dipencet? is, us. As, is, us. Sa,
si, su. Sa, si, su. As, is, us. Itu untuk yang sa. Kalau yang untuk sin, keluar dari ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Jadi lebih dekat ke bawah. Sa, si, su, as, is, us. Itu biasa aja. Terus yang sya yang titiknya 3. Dengan menempel tengah lidah ke langit-langit mulut. Nah, ini juga ada sifat tafashi, berarti udara menyebar di seluruh rongga mulut. Jadi bacanya sha, shi, shu, sha, shi, shu, ash, ish, ush. Gitu. Nempel dia. Sha, shi, shu, ash, ish, ush. Itu untuk sya. Terus untuk sod, ujung lidah menempel ke ujung gigi seri yang bawah. So. Ini nempel ke bawah. So, si, su, so, si, su. So, nggak ada fathah yang jadi monyong ya. Tetap aja dia biasa aja nggak dibonyongin kecuali domah. So, si, su. So, si, su. As, is, us. As, is, us. Untuk sod. Itu. Dan apabila kita salah membaca huruf tersebut, misalnya kita membaca dengan sa, ismun, dosa artinya. Tapi kalau ismun dengan sin, nama, itu artinya. Jadi kenapa harus benar-benar makhrajnya? Supaya tidak terjadi salah makna. Sampai situ. Sekarang yang itu Lita, qaf, kaf. Yang ketiga ya. 1, 2, ini. Ini bukan. Ya. Atas ya? dikit ya. Ya, atas dikit ya. Maaf ya tulisannya berantakan karena udah ngantuk semalam. Qaf dan kaf. Huruf qaf, ko, bulat ya, ko dan kaf. Kaf. Kedua sifatnya berbeda. Qaf tidak ada huruf, dia agak tertekan. Kaf ada aliran nafas. Qaf cara mengucapkannya keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu ini tenggorokan kita, ini pangkal lidah. Jadi dia di belakang. Jadi ini mulut, ini pangkal. Dia naik. Qaf. Pada saat kita ngomong qaf dia naik. Dan ketika membacanya pangkal lidah naik ke atas atau ke langit-langit, terangkat jadinya. Jadi terangkat. O, ka, o, qi, u. Gitu. Kalau kaf sama juga ya dengan mengangkat pangkal lidah, cuma dia agak ke depan sedikit. Pangkal lidahnya sedikit aja terangkat ketika membacanya dan ada hembusan nafas. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, ak, ik, uk. Nah itu ya kesamaan itu yang kadang kita salah menempatkan. Contohnya di surat Qul huwallahu ahad. Itu dengan qaf. Qul huwallahu ahad dengan qaf. Qul artinya katakanlah. Tapi kalau dengan kaf, kul artinya makanlah. Jadi hati-hati juga itu kalau kita salah mengucapkan makhrajnya. Terus masuk ke makhraj yang sama juga di poin keempat. Ja, wo, za, za. Ja, wo, za, za. Kalau za, ujung lidahnya ini sama dengan sa ya. Ujung lidahnya tempelkan ke ujung gigi seri paling atas ini sama dengan sa. Za seperti kita hampir tergigit ya. Za. 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 Zi. Zu. Za. Zi. Zu. As. Iz. Uz. As. Iz. Uz.
hampir seperti tergigit. Ya. Nah kalau zai yang agak panjang, ro ada titiknya seperti ro ada titiknya. Ujung lidahnya taruh atau tempel di ujung gigi yang bawah. Za, zi, zu, za, zi, zu, za, zi, zu. Az, Apa tadi tuh, Ros? Yang di bawah? Zai. Yang seperti ro tapi ada titiknya. Az, iz, uz, za, zi, zu, ya gitu. Yang saya sini ya. Terus zo sama dengan za, ujung lidah menempel di gigi siri atas, cuma dia bedanya kalau za vokalnya a, kalau zo vokalnya o. Tapi dia lebih tebal, ada sifat-sifat tebalnya juga sedikit. Wo, li, lu, al, il, ul. Wo, li, lu. Al, il, ul. Gitu. Kemudian huruf jim atau ja. Tengah lidah menempel ke langit-langit. Ini rapat ya, jangan ada hembusan nafas karena dia sifatnya jahar. Ja, ji, ju, ja, ji, ju, aj, ij, iju, uj. Aj, iju, apa? Aj, ij, uj. Jadi benar-benar rapat, tidak ada hembusan nafas supaya tidak keluar hamas. Terus poin kelima, huruf ghain dan huruf kha. Ghain dan kha. Makhrajnya sama-sama keluar dari tenggorokan paling atas. Sini. Sama keluar di sini. Gha, kha. Gha, kha. Gha bukan go. Ya. Gha, tapi bukan go. Sama ya, sama ya. Sama. Bedanya, ghain buka mulutnya sedikit, ada gesekan. Kha ada seperti orang ngorok yang berulang-ulang saya bilang ya. Gha, gha. Ar, ir, gha, ri, ru. Jadi berasanya di sini. Gha, ri, ru. Ar, ir, gitu. Nah, kha ngorok sedikit. Kha, qi, khu. Ya, itu. Ini juga salah pengucapan, jadi salah makna. Contohnya khaliq. Khaliq artinya pencipta. Kalau gholik dengan ghain penutup. Jadi hati-hati. Terus huruf dal dengan bo. Dal, bo. Da, bo. Huruf dal, ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Gusi bukan gigi ya. Gusi kan gigi ada gusi di belakang. Nah ini ketemu ujung lidahnya di gusi. Dadidu biasa aja. Dadidu dia tidak ada sifat tebal. Jadi dadidu gitu aja. Gusi, gusi atas. Gusi atas. Kalau bo yang kemarin kita bilang bo nempel di kanan kiri. Ujung lidah kena ke depan sedikit, cuma jangan ditekan. Bo, li, bu. Bo, li, bu. Bo, li, du. Ini juga kalau salah makna dengan dal, dalilun. Kalau da dengan dalilun jadi dalil artinya, kalau bolilun artinya sesat. Jadi hati-hati juga. Huruf bo ada sifat dia al-istitolah, artinya memanjang. Jadi pada saat dia sukun ada panjang dulu. Ada jangan berhenti. Sudah jangan wal ar gitu. Panjang dulu. Wal ar. Jalan dulu dia. Nah, itu aja untuk
pengucapan dan membedakan makhraj yang hampir mirip cara membacanya walaupun makhraj tempat keluarnya berbeda. Ada yang ditanya di sini? Terus itu suara apa ya, Ros, rame ya? Siapa ya? Ntar aku matiin semua ya, bisa nggak nih? Mana lah? Aku matiin semua ya. Kalau ada yang mau ngomong silakan silakan dibuka. Nah, kalau ada yang mau ngomong silakan dibuka ya mute-nya, biar nggak berisik. Sampai sini udah ngerti ya, insya Allah. Dengar aku? Dengar, insya Allah. Dengar. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke membedakan huruf tasdid. Bagaimana cara membacanya bila dia waqaf? Udah Lita yang ini kita masuk ke beda huruf tasdid, beda cara baca dan waqaf. 3 ya. Ini bukan ya? Bukan ya? Bukan. Masuk ke yang oh ini tadi udah ya? Ini udah tadi. Ini bukan. Beda huruf, bukan. Bukan. Nah, ini mirip. Tapi ini sebelum ini dulu. Jangan ini dulu. Ini yang ketiga. Yang pertama dulu. Ini ya? Nah, ini. Iya. Ini benar? Iya. Di sini bagaimana cara kita mengucapkan huruf tasdid apabila dia waqaf? Ya. Apabila huruf qalqalah, baju di toko, ya, bila hurufnya bertasdid, cara bacanya gimana? Sukunkan dulu, ditahan 2 detik, baru pantulkan. Contohnya di surat Al-Lahab, Tabat ya. Tabat yada abi lahabin wa tab. Jadi jangan langsung jangan watab, tapi watab, tahan dulu. Watab karena dia hurufnya qalqalah. Ini huruf ba ya. Cara pantulannya. Tahan ya. Iya, dia ada tasdid. Watab. Jadi sukunkan, tahan 2 detik, baru pantulkan. Di sini juga ada di huruf Al-Lahab, ada, aku buka Qur'annya ya. Di ayat keduanya. Ayat keduanya juga ada ba yang menjadi waqaf atau di akhir, tetapi dia nggak ada tasjidnya. Jadi bacanya langsung aja dipantulkan. Di ayat keduanya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, di sini kan nggak ada tasjidnya, jadi langsung wa ma kasab. Ya gitu. Tapi di ayat ke-1 di sini ada tasdid. Jadi sempurnakan dulu tasdidnya ya. Disempurnakan dulu tasdidnya, iya, baru kolak-kolaknya gitu ya. Tabat yada abi lahabin wa tab. Tahan dulu 2 detik. Berapa 2 detik maksudnya berapa harakat kira-kira? 1 harakat aja. 1 harakat, karena 2 detik tuh nggak lama kan? Hitung aja. Watab. Susah juga watab. Watab. Ya, jadi bila berhenti di situ karena baknya itu tasdid, jadi dikolkolahkan, tetapi bertasdid dulu, baknya disukunkan dulu, tahan, baru pantulkan. Baru dikolkolah ya? Baru dipantulkan, betul. Contoh kedua huruf ja. Huruf jim juga kan huruf kolkolah. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 197. Boleh dibuka 197 Al-Baqarah. Nah, di sini kita lihat 31. halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kan ada bacaan ya. Rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj.
itu baru. Wala jidala fil hajj. La jidala fil hajj. Nah, itu. Jadi ditahan dulu, baru pantulkan. Pembukaannya juga kan ada tuh, Ros. Pembukaannya. Al-Hajj pas pembukaannya di awal kalau ini kan 197. dia tidak jadi kolkolah karena dia berharokat. Ya kan? Kalau kita berhenti saja. Apabila berhenti. Kalau ini di awal Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Itu biasa aja. Tapi kalau dia berhenti, ini pun kalau di ayat 197, kalau dilanjut sampai wama, dia pun bacanya seperti awal. Wala jidali fil hajji wama taf'alu gitu. Tapi karena kita mau misalnya kita berhenti karena di situ ada tanda qola, ada tanda berhenti qola kan ya. Kalau di Quran Usmani berhenti qola di sana. Wala jidala fil hajj. Baru pantulkan. 2 detik. Iya. Sama juga dengan huruf yang bergunah seperti nun dan mim. Nah, ini tadi kita baru sampai di apa? Baju di toko ya. Nanti ketemu lagi misalnya huruf-huruf itu, misalnya ketemu dengan dal, ko, juga cara membacanya gitu. Sukunkan, tahan 2 detik, baru pantulkan. Apabila hurufnya qalqalah. Terus gimana kalau hurufnya gunah? Contohnya nun dan mim. Cara bacanya sama, sukunkan, tidak perlu ditahan, tapi dengungkan. Contohnya di Quran Surat Al-Baqarah juga, ayat 124. Nah, di sini. Kita lihat di ayat 124, mana tadi ya? Temu ya, udah. Linnasi ya. Nih. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, tahan di situ. Mahun gitu. Jadi ada ditahan seperti tahanannya gunah 3. Fa'atammahun. Jadi jangan berhenti fa'atammahun langsung jalan aja gitu, tapi ditahan dulu. Fa'atammahun. Tahan. Fa'atammahun. Berhenti di situ kan? Karena gunahnya ya, walaupun berhenti karena gunahnya ditahan ya. Iya, betul. Juga lihat di Quran, coba sebentar aku ambil Quran yang 21. Quran Syamil ya. 2188 ya. Surat 21 ayat 88. Di Rahman malah banyak banget ini nun di awal apa? Rahman. Nah, ini Quran ayat 21, Quran surah 21 ayat 88 Al-Anbiya. 88 halaman berapa nih? Halaman 329. 329. Nah, di sini kan ada mimnya bertasdid ya, kita berhenti di situ karena ada tanda qola. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Gitu. Jadi ditahan. Minal gham. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Tahan. Minal gham. Ada guna. Jangan langsung ya minal gham. Jadi nggak boleh begini. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Nggak boleh gitu. Jadi harus minal gham. Ya. Ada tahanan dulu.
Terus gimana kalau selain huruf gunah dan huruf qalqalah? Lanjutnya Lita, gambarnya Lita. Nah, nih selain huruf baju di toko dan min nun, selain itu. Nah, itu bacanya biasa aja, sukunkan dan tekan, gitu aja. Contohnya di surat Al-Baqarah 265. Surat Al-Baqarah 265. Halaman berapa? Di halaman 36 ya? Ya, 36. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini contohnya di baris ketiga ya. Fa illam yusibha wabilun fatol langsung aja. Jangan ada tahanan. Ayat berapa tadi? Ayat 265. 265. Fatol langsung aja. Jadi tidak ditahan, tidak digunah, tidak dipantulkan. Selain huruf 1, 2, 3. Gimana Ras baca Ras? Jadi gini aja. Fa illam yusibha wabilun fatol. Itu aja. Fatol langsung. Contoh juga di Quran surat Luqman ayat 3 ayat 15. Surat Luqman itu surah 31 ya. Ayat 15. Ini sama juga. Kita lihat di yang ada berhenti di tasdid. Ya, sebentar. Surat apa? Surat apa, Bu? Luqman. Luqman. Halaman 412. 412. Tapi kita ambil ayat 15-nya ya. Ayat 15. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Aku masuk langsung ke ininya aja, ke surat Luqman. Di situ ayat 15 bagian di baris ketiga, coba baca. Wattabi' sabila man anaba ilai. Walaupun enggak dibaca harokatnya, enggak jadi ilayah, tetapi ilai gitu. Ilai. Langsung ilai, jangan dipanjangin. Man anaba ilai. Gitu. Ini juga sebetulnya ilai. Terus ada juga di Al-Kahfi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada juga di Al-Kahfi. Sebentar aku lihat. Al-Kahfi. Nah, ini juga di Al-Kahfi, misalnya di ayat ke-28. Ayat ke-28. 29. Kalau aku sih Qurannya beda ini ya, nggak tahu nih. Coba Ayat di berapa? ayat 28. Ayat 28, surat Al-Kahfi surah 18. 297, halaman 297 paling atas. Ya. Apabila mau berhenti di sini ya, di wal asri. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Gitu. Wal 'ashi. Jadi ada tekanan. Wal 'ashi. Apabila pengen berhenti di sini. Jadi setiap huruf yang beda tadi, dia setiap ada tasdid, kita mau berhenti, tekan dulu. Kecuali qalqalah, jadi sukunkan, tahankan, pantulkan. Kalau huruf-huruf qalqalah. Sukunkan, ini huruf qalqalah ya, baju di toko. Sukunkan, tekan 2 detik, pantulkan kalau qalqalah. Kalau huruf gunah, sukunkan, dengungkan. Apabila ada tasdidnya, itu rumusnya. Jadi rumusnya gunah, sukunkan, dengungkan. Apa? Jadi huruf qalqalah baju di toko, apabila ada tasdid dan waqaf, cara membacanya sukunkan, kemudian tahan 2 detik, lalu pantulkan. Kalau gunah, tadi yang tambatan. Gunah nun dan mim, apabila ada tasdid, dia mau diwaqaf,
bacanya sukunkan, dengungkan. Selain huruf itu, jangan digunah, jangan dipantulkan, langsung saja tekan. Gitu. Ya, itu sampai situ. Ilai. Gitu. Lain. Itu aja teman-teman. Ada lagi yang ditanya? Cukup ya Lita, sampai situ itunya ya, gambar-gambarnya. Ini yang ini apa ini? Belum ya? Belum. Nanti di-share kan ya, ini ini. gambarnya ya, Lid. Ya. Nanti aku share dari yang aku ya bisa. Nah, ini cara membaca 15 huruf ikhfa. Ikhfa. Jadi ikhfa itu tidak ada ikhfa yang langsung ong ya. Jadi apabila nun tadi dulu Lita yang awal dulu. Oh, yang tadi ini awal ya. Nah, ini. Apabila nun bertemu dengan ta, jadi membacanya nun, udah buru-buru ke ta. Ta di mana mahrojnya? Ta di sini, di belakang gusi. Jadi kunta, langsung kunta. Jadi udah siap-siap huruf T. Mas, mulutnya maju ke layar, Mas. Kunta. 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 Jadi udah mendekati ke T. Enggak jadi eng ya, Say. Oh, nggak jadi eng ya. Pada enggak ada ikhfa jadi eng kecuali ketika bertemu qaf hanya mirip dengan eng dan kaf. Terus kalau dia ketemu sa. Jadi milsa maratin jadi udah mau masuk ke huruf ya? Nggak ya, nggak dengung. Nggak ada yang namanya eng. Jadi hanya dibaca samar benar dibacanya, digunah, tetapi pada saat kita mengucapkan huruf nun, lidah kita udah siap-siap ke huruf berikutnya. Jadi ini namanya tadi apa? Ikhfa. Siapa? Ifa hakti apa ifa ini Pak. Mil samaratin kayak susah ya. Insamarotin. Insya Allah gampang. Astagfirullahaladzim. Nanti jim. Gimana kalau dengan jim? Nun langsung mulut siap-siap ke huruf ja. Jadi di mana huruf ja itu kan di atas ya, di atas lidah nempel di langit-langit. Jadi jadi benar-benar lidah juga sama, sudah mirip. Ini ketemu dal. Jadi kayak dengung ya, padahal bukan dengung ya. Manja. Seperti kita ngomong manja tapi ditahan. Manja. Kalau ngomong manja kan berarti lidah kita udah mau kerja ya. Manja. Juga min duni ketika bertemu dengan min duni. Juga ketemu dengan zal. Min durriyah. Nah, ketemu dengan zai gimana? Zai kan di bawah. Di sini nih zai. Min zaujin gitu. Untuk ketika bertemu dengan huruf-huruf 15 huruf ikhfa. Lanjut, Lid. Nah, apalagi dia tuh 15. Nah, ketika bertemu dengan sin juga sama. Mulut kita udah langsung ke sa. Ilsatun, ilsanun.
insanun. Nah, ini juga ketemu dengan shin. Min syai, min syai, min syai. Ketika bertemu dengan sod, min qiyan, min beda kan? Beda nih dengar ya. Ketika bertemu dengan shin. Kalau ketemu syak nggak berdengung ya, tetap semua nggak ada yang samar. Nggak ada yang tapi tetap samar, tetap didengung. Samar ya. Dan menuju ke Bedain huruf ya. depannya ya. Berikutnya, iya. Ini bedain ya, ketika saya mengucapkan dengan shin dan sod. Mi syai, mi syai. Ketika mil siyam, mil siyam. Beda kan? Ada bedanya? Mi syai itu dengan shin, dengan sod mil siyam, mil siyam. Nah, beda. Ini aja. Dilihat aja cara ininya, nanti dipraktekkan satu-satu. Itu lagi kemudian dengan bo juga begitu. Sebentar, aku ini ada apa sih? Mimbori, mimbo. Nah, kita udah siap-siap bo. Mimbori, mimbori, mimpin, mimpin, umburu, umbur, kayak gitu. Nah, ini ketika bertemu dengan fa kan di sini, fa. Jadi gigi hampir bertemu dengan fa dengan bibir bawah. Anfusihim, anfusihim, anfusihim. Nah, di sini lebih mudah nih kalau dengan qaf dan kaf. Karena dia seperti ong. Yang qaum, min qaum, min qaum. Bertemu dengan kaf, ya. Minkum, minkum, minkum. Nah, itu aja. Semoga bermanfaat. Ada yang ditanya? Nah, ini dia. Ini bagannya ya. Bagan mulut ini. Kita lihat mulut. Di situ ada yang runcing ya di antara zal dan fa. Itu kan ada gigi. Ibaratnya ini gigi. Dan ini mana ngasih telunjuk-telunjuknya ya. Qaf-nya ada di paling ujung tenggorokan. Qaf. Kemudian maju sedikit. Nah, ini. Jadi kaf. Maju sedikit kaf. Kemudian bo. Bo itu ada di sisi-sisi nih. Lita lihat bo, bukan tok Lita. Bo. Dod. Nah, ini dod. Ini loh yang di tengah Lit, dod. Yang ada titiknya saya. Dod. Mana sih? Bo. Ini yang di dalam lidah. Nah, itu. Nah, itu adanya di antara gigi geraham nempel kanan kiri sisi lidah, gigi geraham kanan kiri. Disitulah bo tempatnya. Jim tempatnya ini nih, kan di sini ada jim ya Lita, tunjuk ada garis ke atas. Nah, ini punggung lidah menempel di atas. Jadi dia di huruf-huruf inilah di antara punggung lidah menempel. Jashaya. Ini tuh lidah ya? Ini lidah ya? Ya, itu lidah. Itu lidah Lita, itu lidah. Nanti taruh di itu dong di grup ya ini. Tadi semalam baru ke Lita doang. Semalam aku baru kirim ke Lita. Ya tolong ditaruh di grup deh nih. Penting. Ini kayaknya enak nih yang ini nih yang gambar ini terakhir nih. Biar pas gitu loh, kita lidahnya, rahangnya juga pas Aku gitu. kirim ya sekarang ya. Ya, sip. Kan kelihatan ya.
Jasya. Kayak runcing-runcing paling depan itu gigi ibaratnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau yang dekat-dekat ini dekat Jasya. saya satu tempat. Jasya. Oh, Jasya. gitu. Jangan. Nah, ini mudah-mudahan bisa dihafalin. Ini bagian ini seperti inilah nanti kita cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Na. Da. Na. Lo. Lam. Ta. Wa. Bama pakai bibir. Fa pakai bibir juga. Ta. Sozasa. Yang mana lagi nih? Sekarang aku masuk Sa. Sin. Bawah ya? Gigi itu bawah. ro tuh. Gigi Fa. Pada saat mengucapkan huruf ro memang di ujung ya, di ujung lidah ketemu di langit-langit atas itu ya. Ro. Dia ada di yang kasar-kasar lidah kita, mulut kita, yang kasar. Ro. Tapi pada saat mengucapkan ro tebal, ini nih belakang atas lidah di atas pangkal lidah angkat, jadi dia tebal. Ro. Ro itu hanya tebal apabila bertemu sebelumnya fathah atau sebelumnya dhammah ya. Kalau sebelumnya kasroh dia tipis. Nah itu aja. Bagiannya nanti kita share, kita jelasin aja di grup ya. Yang wawu itu wa, ba sama mim tuh di luar itu? Itu bibir. Itu di bibir, bibir ya, di bawah bibir. tuh. Itu bibir. Wa, Ba, mim itu kan bibir. Yang mana nih? Ba, mim. Wau, ba, dan mim. Wow. Nih. Di luar ya. Ba, mim. Bibir. Bibir. Oh, ini bibir ya. Jadi bibir ketemu ya, bibir ya? ketemu ya, bibir bawah sama atas ya. Bibir. Ini bibir ya, ini bibir bawahnya tebal nih, kayak bibir siapa ya? Atasnya tipis. Atasnya tipis, bawahnya tebal. Nah, ini yang gigi tuh, Lid. Kasih lihat yang gigi, Lid. Gigi yang mana ini? Ya, enggak, gigi atas depan yang abu-abu runcing tuh. Oh, ini. Runcing. Atas bawah. Ini. Itu atas bawah, ya. Itu ini gigi. Ya. Gigi. Sa. Jelas ya kayak gini. Di sini kepotong gambar aku kayaknya hamzah, ha, ho. Ini masih makhraj mulut ya, makhraj rongga mulut. Bukan makhraj tenggorokan ini. Tenggorokannya belum masuk. Ada lagi, Ros. Ada besok, ntar aku share lagi. Banyak ya. Banyak ya, Pinter banyak. abis ini. Pinter nih, tartil semua. Riyati nantangin nih, Riyati nantangin masih ada katanya. Kata Bu dosen, enggak maksudnya S3, S5 gue jabanin. Apalagi Al-Quran. Enggak, ini maksudnya udah banyak, masih ada lagi, Ros. Nah, ini mah masih sedikit banget. Banyak nanti nggak apa-apa, dikit-dikit. Insya Allah nanti pinter lah, insya Allah. Allah pinter lah. Allah ridho itu yang penting. Amin. Yang penting itu. Kita nggak mencari pinter-pinteran ya. Yang penting Allah ridho, Allah sayang, menjabat ridho kita. Emang kita harapkan cuma ridho doang. Kita beribadah, kalau Allah nggak ridho mah ya nggak bisa masuk kita ketemu ke ininya. Nangis deh kalau nggak ridho Allah. Ya Allah. Jangan. Nah itu aja. Semoga ini ada yang ditanya. Jam 11 ya. Ada yang nanya, Bu? Sekarang baca sendiri. Bacanya pas di bacaan kali baru ngeh. Lin Umaro ingat ya, udah ya. Lin Umaro itu tawasud. Terus cara membaca ikhfa. Mudah-mudahan udah pada bisa. Insya Allah. Udah tutup, Lid, bagannya. Udah selesai. Udah. Tutup bagannya tutup. Stop share. Ya. Oke. Lita udah pinter loh sekarang dia. Otak-atik Zoom. Udah canggih dia. Cuma gini dong, kalau ada asisten baru. Asistennya nggak boleh kemana-mana tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mau selesai sampai jam berapa, Lid? Terserah. Udah mau ada itu acara ya? Iya udah. Aku udah cakep. Ih, cantik Wida. Udah cakep mau pergi. Mau kemana, Wid?
Hah? Mau kemana? Itu Mama Melody mau ke bank. Oh, ambil yang banyak ya? Ambil Di perlu nomor rekeningku nggak? Wit, udah perlu 17 nomor tahun rekeningku dia, nggak? dia udah 17 tahun baru mau gue ya. bukain. Soalnya ini kan direkod, ditutup dulu biar rekodnya aku. Oh iya. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Tutup dulu Ya, Mulyana. ditutup. Mulyana tutup, Mul. Mulyana suaranya Buka dulu, masih Mul. di-mute. Buka dulu, Mul. Audionya. Buka dulu, Mul. Ya, oke. Nah. Tutup ya. Ya. Oke, teman-teman, marilah kita menutup kajian kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.